Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ya Fattah ya Alim ibtah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga di subuh ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salawat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan membahas tentang ayat yang kita baca tadi tentang sujud tilawah. Agar kita memahami maknanya. Saya tidak tahu yang dibagikan tahun kemarin hafal apa tidak. Aku rasa masih banyak menggunakan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, aku rasa. Tidak dihafal-hafal. Malah terdesak subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dihafal itu. Jadi waktu sujud tilawah itu yang kita baca. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengkaji Al-Qur'an beda dengan mengkaji yang lain. Kalau membaca Al-Quran ini, tahu tak tahu, dapat pahala. Kalau yang lain, baca berjanji misalnya. Kalau tak tahu terjemahnya arahnya ke mana, kita tak dapat mengaguminya, bisa saja tidak ada nilai pahala. Ketika kita tidak ngerti apa bacaannya. Beda dengan Al-Quran. Nak tahu apa tidak, kita sudah dapat pahala dari membaca Al-Quran. Apalagi kita mengkajinya. Memahaminya. Sekaligus mentadabburkannya. Mentadabburkannya itu maksudnya itu ngamalkannya. Misalnya ketika dilarang ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minazzon. Jangan banyak ego prasangka dalam hidup. Kata Al-Qur'an begitu. Kita amalkan setiap apa yang kita lihat bukan jadi prasangka. Terjenguk lanang masuk rumah, lakinya tak kati. Nah, kita mulai jauh-jauh berprasangka. Ini tak keruan ke betina rumah tu. Lakinya tak kati. Padahal lanang tu rupanya tukang dandan asi. Kita galak-galak yang salah ini. Su'uzon. Iyakum wazzonna fa inna zonna aktsabul hadis. Jauhilah prasangka sebab prasangka itu adalah sedusta-dusta kata hati. Nah kita ni dak. Terjenguk aku ni pernah juga digosip wong, pernah monceng betino. Dikata wong, dak tahu itu ponakan aku. Woi Ustadz Yunus kadang bawa betino keluar. Budak sekolah SMA. Nah. Orang rumah tak semayang. Dia agak bang pening. Orang rumah mulai marah. Kapan ditanya-tanya? Lah itu. Anak kakak. Anak sekolah dekat ini. Oh. Tadinya lah pengis dia. Itu prasangka.
Tidak boleh berprasangka tuh. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu kita ikuti. Nah, kita ikutilah, itu namanya mentadabbur. Iyakum wazanna fa inna zanna aksabul hadis. Tapi nak jauhkan prasangka itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Berat, sangat berat. Prasangka itu banyak nih. Bagaimana agar prasangka itu tidak salah? Maka kita harus mengklarifikasinya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, apa namanya bahasa Al-Quran itu? Kalau bahasa kerennya itu mengklarifikasi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu mentabayunkannya. Tabayun itu tidak jelaskannya kemana sebenarnya arahnya. Ngapo dia seperti itu. Kita ini kapan mulai ada gonjang-ganjing masalah dikit, rami fitnah. Na'udzubillah summa Dan kayaknya memang asik sih. Asik nian yang mode-mode itu tuh. Nah, oleh karena itu kalau dia asik, sekarang kita ingin membahas tentang isu Al-Quran saja. Agar lebih asik dan lebih enak mendengarnya. Saya bacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini isu Al-Quran. Nah, isu Al-Quran enak untuk dibahas dan perlu dibicarakan agar isu ini menyebar akhirnya menjadi sebuah ilmu dan diamalkan. Nah, ini baru bagus isu Al-Quran. Diceritakan dengan orang lain banyak-banyak ada apa? Saya baca artinya. As-Sajdah ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Nah, isu Al-Quran mengatakan kaki ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Nanti akan terjadi Muhammad, kau akan melihat begitu banyak orang yang tertunduk malu di hadapan Allah. Makanya kita kalau nunduk menggang palak lutut kepala ke kaki tidak dianjurkan. Mak itulah gawe orang gagik di akhirat yang malu dengan Tuhan karena amalnya dikit. Megang kaki dua, meraup kaki dua, kepala ke bawah. Sering kan kita lakukan itu? Jangan dipraktekkan. Itu praktek orang di dalam ini kaki lah nyesal. Kita belum nyesal, kita masih hidup. Oke, saya sering membenahi anak-anak kapan dia lagi sekolah tuh. Angkat kepalamu. Pecah berat nih yan bawaan tuh, ya Allah, alangkah banyak yang dipikir. Wong banyak dipikir tuh di akhirat, dak kate tempat ngadu, dak kate tempat nak minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Kalau di dunia nih masih banyak tempat minta tolong. Jadi nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah luar biasanya sedih nih engkau Muhammad melihat orang tertunduk malu di hadapan Allah. Dulu disuruh sembahyang, suruh puasa, disuruh sedekah, disuruh naik haji, disuruh segala macam. Mulai dia jawab. Setiap kali yang ceramah, yang nunjukkan itu dia ngomong. Sembahyang tidak, puasa tidak, ke masjid tidak, terserah awak. Nah itulah dia jawab. Maksudnya nak payung ngandem, ngapa kamu nak susah? Kena awaknya. Nah yang model-model inilah kaki akan tertunduk malu. Tunduk malu di hadapan Tuhan, model ini. Tak berani mengangkatkan kepalanya karena menyesal, amalnya dikit. Banyaklah dosanya di pucuk bumi ini. Baru dia sadar, ya Allah. Baru ngomong dengan Tuhan. Rabbana absorna wasami'na farji'na. Baru mah itu dia. Rabbana absorna, ya Allah.
Kami nyenguk nian Tuhan, neraka tuna Tuhan, neraka ya Allah, tuna neraka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru cak itu. Itu kisahnya. Itu isu Al-Quran. Diceritakanlah dengan wong isunya ini. Oh, kaget itu di akhirat. Banyak nian yang tertunduk malu. Di mana kau tahu? Itu kan kau tuh namanya fitnah. Ada isu ini nih. Isu nian. Dari mana isu tuh? Dari Al-Quran. Nah, boleh sampaikan ini. Daripada ngisu, oh tadi itu rumah si Anu itu kan lakinya begawe. Isu juga tuh. Lakinya begawe. Ada lanang masuk ke rumah dia berdua. Yang si kok tuh muka baju, rupanya kepanasan. Nanda nasi. Adi panas, muka baju dia. Mulai gitu. Nah, janganlah isu-isu semacam itu jangan dikembangkan. Isu dari Al-Quran ini kembangkan. Kaget ya Allah, kapan dengar cerita surat Sejadah ayat 12 itu saya Yunus jelaskannya ya Allah. Kaget di akhirat, kaget kamu nak tahu nyo. Apa dia ceritanya coba? Aku ni tak semayang tadi. Kaget tu di akhirat untuk tunduk malu no, malunya. Ngapa cak itu? Amalnya dikit, kapan disuruh ke masjid idak, semayang idak, terserah awak. Itulah jawabannya. Inilah manggala kita cak itu. Jadi mak mano? Demlah kau tulah tua, begoyorlah semayang. Apa nak kau tunggu lagi? Pitu kubur lah parak nian dengan kau juga mata kau lah kabur. Kau lah berjalan mau ni apa nama tu mau maju mundur, juga urat kau lah kendur. Mata kau lah kabur, gigi kau lah gugur. Ini kau lah pacak nak masuk masak kubur. Kapan masuk kubur? Siapa lagi yang nak nolong kau? Isu semacam itu kita dapat pahala, orang dapat berubah, kita tak dapat dosa. Enak tak kira-kira mencerita ya itu? Enak. Bolehlah nak bercerita, nak buat isu. Tapi isu yang semacam itu yang dari Al-Quran. Jadi agar kita sadar. Rabbana absarna, mereka tertunduk malu. Matanya dah gelap terbuka, kepalanya nunduk. Kemudian mereka berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kami baru lihat nih ya Allah, neraka jahanam ya Allah. Ituna ya Allah, sirat ya Allah, sirat ya Allah, sirat. Mana nak nyemerangnya Tuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru bergidik bulu romanya. Aduh. Hilang galo, nak presiden lembah mawus tu hilang di situ. Nak berduit mak mano be pucuk bumi ini hilang galo di hadapan Tuhan. Jangan ke di akhirat. Dunia ini selesai, jangankan mati. Baru sakit bae katik lagi ajar tu. Mana ada yang ibu-ibu sakit pakai emas, katik jam tangan bagus, tak pasang wong lagi. Tahu tak kain buruk, baju buruk agar mudah pasang empus. Selesai. Banyak emas kita mati diambil laki kata kita nak bertunak lagi. Benar tak kira-kira? Bapak-bapak benar sih. Nak mikir hidup. Man ibu-ibu mati, duit banyak, emas banyak, tak akan nunggu mati. Waktu kita sakit sekarat, apa kata mbaknya? Ambil lama itu nak emas ibu yang di lehernya tu. Kaget dia apa-apa, simpan. Mulai diambil laki kita, emas, cincin diambilnya. Kalau pacak gigi emas di petang ni, Wong dulu kan banyak yang gigi emas, mak ini hari lah wong tak macam gigi emas. Ambilnya kalau selesai. Baju disimpan dalam lemari banyak tak pernah dipakai. Setiap nak kondangan buat baju baru. Gawe ibu-ibu dinikan ni. Setiap nak sedekah, di mana bersedekah baju baru. Sekali itulah makai. Becak artis galau. Benar tak ibu-ibu? Kalau bapak-bapak ni lah tawaduk ni kan, baju sikap tu lah. Kadang-kadang bininya lah benges, beli baju. Tak malu tiap kali undangan, yang itulah. Tak, bapak-bapak sabar, baju dia lah. Yang penting berbaju. Mana ibu-ibu dak ni, dia ni kan tren ibu-ibu ni.
Sedekah si anu lah mulai merancang baju apa? Baju koneng tai. Sedekah rumah si anu kira-kira nak baju apa kita? Baju agak ungu-ungu dikit. Dan tidak usah khawatir, ya tugas kita minta beli ke. Iyo, biarkanlah agar dia cantik, kan istri-istri kita juga. Betul lah ibu-ibu? Kaki ujung-ujungnya kapan baju tidak seragam, mulai tidak datang tempat orang sedekah, berdosa diundang tidak datang. Lebih dia lah nak mikiri baju ketimbang nak datang ke rumah orang sedekah. Jangan. Kalau pas ada seragam, alhamdulillah. Tak kata apa baju yang ada. Yang penting mendatangi undangan ketika diundang adalah suatu sunat muakkad. Jadi hilang cerita akhirat di gara-gara baju ni. Iya. Nah, ketika nanti di akhirat, ketika dia sudah menyaksikan Siratul Mustaqim, menyaksikan surga, menyaksikan neraka dengan mata kepalanya sendiri, dengan telinganya dia mendengar gemuruh neraka. Sama cak kita Bapak Ibu, nyengok api yang lagi besar. Ngeri kita nyengoknya. Api di dunia ini asapnya neraka bila disaring beratus-ratus kali. Itulah api dunia. Api di neraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tak usah ancam-ancam. Tak usah cak melawan-lawan ego, cak melalak-lalak ego. Lajulah kamu masuk surga. Biarlah kami bayar di neraka daripada dia kosong. Jangan usah ngancam-ngancam cak itu. Jangan cak bergaya-gaya. Lajulah kamu ke surga. Biarlah kami nunggu neraka daripada dia kosong. Nah, yang setahu aku dosen aku sih kok yang melawan cak itu. Wongnya sekarang lah mati, mungkin lah masuk neraka. Nah, ini Pak Harun, kisah nyata melawan yang dia. Diajak masalah Jumat, Pak Yoi sembahyang Jumat. Lajulah kamu sembahyang Jumat. Aku kesian dengan Tuhan katanya. Cacam ni. Jadi aku ngapa ujung yang nanya itu, ngapa kesian dengan Tuhan? Aku nak nyengok Tuhan tu mubazir bae man kamu lah semayang galuh siapa lagi isi neraka tu ni. Nah daripada dia kosong biar laku bae di neraka ni. Jadi termanfaat neraka tu. Nauzubillah summa nauzubillah. Wong dosa aku. Aku dah galak nyebutnya bae. Masih ada orang biaro di sini. Cuman rumahnya tu kalau nak tahu rumahnya di biaro tu pakai tanggo rumah itu yang jelas. Berarti rumahnya itu tinggi. Rumah kita di Linggau ini rata-rata tidak pakai tanggo. Nah rumah dia itu pakai tanggo. Cuman kamu cari rumah di biaro itu yang tidak bertanggo, tidak kati. Iya rawan banjir, ini bertanggo kalau. Nah ketika itulah Bapak Ibu mereka mulai berkata, Rabbana absirna ya Allah, absirna ya Allah, wasami'na, farji'na na'mal solihan. Baru dia ngomong, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Tuhan. Nah, coba bayangkan. Baru dia ngomong nak balik ke dunia. Farji'na ya Allah, farji'na. Apa kata dia, kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Farji'na ya Allah, na'mal solihan. Kami nak beramal soleh ya Allah, kami nak beramal soleh ya Allah. Baru nyesel. Nah sekarang Bapak Ibu yang pacak diamalkan amal lah gawe soleh itu. Amal soleh itu maksudnya itu gawe baik. Gawe baik itu yang mana? Yang diridai Tuhan, yang Allah cinta. Yang Allah tak cinta dan tak diridai Tuhan jangan dikerjakan. Itulah na'mal solihan, amal yang soleh. Jadi orang kaget di akhirat tertunduk malu itu dia nyesal nak balik ke dunia. Farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami nak beramal soleh ya Allah. Dulu di dunia kemana? Ladas. Ladas, tidak keluar. Ada yang terlena gara-gara nonton film apa namanya itu Korea. Awaklah tua menua nonton film Korea. Ada yang lah tua nonton film Korea. Yang masih budak-budak gadis kecil, bukannya boleh, tapi masih wajar. Menurut setua ini, Bapak Ibu ini
Ada yang ibu-ibu suka nonton layangan putus. Dia lah nonton, kami lah mulu nonton layangan putus. Di dusun tuh nah, tiap hari layangan putus. Ini nonton awalnya tuh nonton apa namanya sinetron layangan putus. Tahu kok apa dia? Ada ya? Dia usah ditonton lagi. Sekali-sekali tuh kalau nak nonton tuh di Indosiar agar kita sakit hati. Apa nama judul di Indosiar? Misteri Ilahi. Ada lagi namanya itu ya cerita ibu-ibu yang selalu tertindas oleh suaminya. Kujengok ku dalam senonton tu bodoh galo jadi bini wong bodoh, laki-laki wong bodoh. Manku model itu cekek tu lah bini model itu. Ini dak sabar nian lakinya. Ya Allah. Bininya sabar nian. Lah dijahat-jahatnya, lah disakitinnya, waktu dia sakit ditolongnya pula. Ya Tuhan. Kadang-kadang tuh dak masuk akal nian sinetron. Ya ada ibu-ibu, ada gara-gara. Kalau dalam kisah nyata, kalau ada ibu-ibu cah itu selesai racun lawannya. Iya. Cuma dalam sinetron galak gitu nontonnya, sakit hati gitu kadang-kadang. Bodoh gitu, bodoh, lali, anu mau nolongnya, matinya begini. Nah, padahal kita yang dia tidak tahu apa-apa, kita yang manas nih. Nah, ini Bapak Ibu, refreshing perlu kadang-kadang itu maaf gitu baca Quran terus jenuh juga baca Quran lah tidak berhenti sakit mata gitu. Kali-kali kita boleh refreshing, ibu-ibu sedang lagi santai boleh segera nonton TikTok dikit-dikit nonton agar untuk merefresh otak kembali. Kalau ternyata kita perlu refreshing, maka sekali-sekali ajak suaminya makan bersama, refreshing itu tuh. Ajak istrinya makan sekali-sekali. Namun berbuka bersama di mana boleh. Itu tuh merefresh otak kita yang lah buntunian. Banyak berpikir, banyak masalah. Kalau pas jalan-jalan minimal kalau udah refreshing makan, ajak orang rumahnya jalan-jalan ke Merasi, ngeliling padi nah. Ada burung yang apa nama itu yang pacak, yang kepalanya panjang tuh burung apa tuh? Awas salah sebut. Mandi dusun burung kuntul namanya. Man bahasa Indonesianya burung bangau. Hati-hati salah sebut. Ada yang salah sebut. Cara itu Jokowi salah sebut ikan apa tuh? Ikan tongkol. Jokowi salah sebut ikan tongkol tuh. Lanjung carut dia. Bapak Ibu sekalian, waktu jangan hilang percuma. Kaki nyesal di akhirat nak balik ke bumi dah baca lagi. Karena kapanlah di akhirat dah baca balik. Yang tinggal ada surga dan neraka. Surga dan neraka. Tidak ada tempat transit. Transit itu artinya surga tidak, neraka tidak. Nunggu tengah-tengah, tidak ada transit. Kalaupun ada di transit, hanya orang-orang yang masih belum jelas tentang statusnya. Ada transitnya, tapi bukan tempat, tapi tunggu sementara. Biasanya orang semacam itu akan dikembalikan syafaatnya oleh Rasul dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Misalnya dia amalnya bagus, tapi ada masih tersandung hutangnya belum selesai. Makanya hutang jangannya tidak dibayar, tidak diangkat Tuhan amal kita. Jadi ingat-ingatlah kalau ada hutang bayarlah. Kalau memang tidak terbayar, datanglah dengan orang yang tempat kita berhutang. Ngomong baik-baik. Nah, bila perlu bawa parang. Tuh udah bawa parang. Bawa parang, bawa pisau. Nah, ini parang, ini pisau. Aku tidak pacak nak bayar hutang tuh. Mengawasi kau nak bunuhlah sini. Nah, dia panas, dia dibunuhnya gitu. Datangi orang tempat kita berutang, minta keikhlasannya. Kalau nyola mati tidak bertemu dengan orangnya,
infakkan sebanyak yang pernah kita utang dengan dia ke masjid. Allah, ini aku minta saksikan ya Allah. Dulu aku pernah minjam duit dengan itu, orang telah mati. Nak bagi dengan anaknya, anak yang dah galak nerima, dia tak tahu gagik dia dah galak perlu tanggung jawabnya. Serahkan uangnya ke masjid, infakkan ke masjid atas nama Siano. Ya Allah, aku pokoknya dia infak sebanyak duit yang pernah aku pakai dulu dengan Siano, dia lah meninggal. Ini duitnya 500.000. Jangan niat utangnya banyak. Kapan utang yang tak kita bayar akan menghambat segalanya. Termasuk terangkat atau tidak nilai ibadah kita di hadapan Allah tergantung dari utang kita dibayar atau tidak. Tapi di sini kejenguk dari wajah-wajahnya dak kate yang tak punya utang. Semuanya dak kate yang punya utang. Semuanya dak kate utang. Amin. Tapi man kami PNS ini hobi berutang. Memang lagi kami ni kai kapan dak berutang dak keren jaya. Utang. Makanya PNS itu rata-rata pegawai bank yang dipindahkan ke instansi-instansi lain. Kenapa dikatakan pegawai bank? Karena SK-nya selalu di bank. Jadi kami ini pegawai bank. Kalau ditanya, pegawai apa? Pegawai bank. Kenapa? SK di bank. Rupanya SK di bank itu bukan pegawai bank, Bapak Ibu. Dia tuh minjam duit, habis nyambung lagi. Tetap di bank itulah SK-nya. Cuman minjam fotokopi, baik. Adem galo dalam perjalanan ngok itu apa namanya itu Kakang Suparno senyum-senyum saja dia. Deng aku nilai udem jaro ading minjam ke duit nah. Kapan nak fotokopi ada perlu ijazah ke bank dulu minjam nak fotokopi. Seolah-olah kita pegawai bank saking kedeman minjam duit. Tapi tidak apa-apa karena itu darurat. Kalau tidak minjam duit tidak pacak bangun rumah, tidak tahu pakai sajalah. Karena dua pendapat ulama, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Dalam kondisi darurat itu boleh dilaksanakan. Kalau tidak katik cara lain, kecuali minjam, ya walaupun boleh buat. Tapi kalau masih ada cara lain, jangan dipinjam. Bapak Ibu sekalian, satu ayat ini akan memberikan kesan positif kepada kita. Ingat, suatu saat kita akan menyesal tertunduk malu di hadapan Allah karena kita tidak punya amal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu beramallah sebelum ketika kita menyesal nak balik ke bumi tidak pacak lagi. Beramallah, apalagi di bulan Ramadan ini, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan menganggap hadis itu sepele, hadis itu sahih dan hasan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Yakini hadis itu. Karena yang mengucapnya Rasul. Kalau kita betul-betul puasa ini karena Allah, yakinlah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Nak sebesar gunung apapun dosa kita selain syirik diampuni Allah. Karena yang bisa menghambatkan kita masuk surga itu justru bukan dosa kepada Allah, tapi dosa kepada siapa? Dosa kepada sesama manusia. Ini yang menghambat masuk surga. Kalau dosa dengan Allah, selagi kita bertobat, kata Allah, ku terima taubatmu. Syaratnya jangan musyrik kepadaku. Itu saja. Tapi kalau berulang kali saya sampaikan, kalau kemusyrikan kita itu karena ketidaktahuan kita, Allah tidak akan menghukum kita karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita lah tahu kita musyrik, nah itulah yang akan menjadi hal yang membuat kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini saja barangkali kajian kita pagi hari ini, satu ayat saja. Karena jam sudah jam 6. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya, dapat menjadikannya pedoman, mentadaburkan satu ayat Al-Quran ini, bahwa kita suatu saat akan menyaksikan, insyaAllah, amin. Kita akan menyaksikan saja dan kita tidak berada di situ. Kita tidak berada bersama orang-orang tertunduk malu, tangannya di kaki, kepalanya ke bawah. InsyaAllah kita akan menyaksikan orang-orang yang lalai itu di akhirat, kelak mereka menangis mau kembali ke dunia. Tapi kata Tuhan tidak bisa kembali lagi. Di sini tempatnya hanya neraka dan surga. Ini saja barangkali, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atau segala kesalahan, misalnya canda-candanya kurang berkenan, mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Mari kita berdoa kepada Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan semoga Allah nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Semoga Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita dengan sering membaca Al-Quran.
Semoga Allah memasukkan kita surga dengan kemuliaan Al-Quran. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita soleh dan soleha. Selalu dilindungi Allah di mana saja mereka berada. Kalaupun suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Bi karamatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la safaran illa wasalta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah wa anta radin illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.